Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Mertuaku Pengabdi Setan, karya dari Resti Anjayani. Malam telah tiba. Aku dan Mas Radit lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar. Entah itu hanya sekedar menonton TV atau hanya mengobrol berdua. Kulihat Mas Radit sudah terlelap tidur, tapi aku sulit untuk tidur. Aku sudah berbaring miring ke kanan dan ke kiri, tapi masih belum bisa memejamkan mata. Aku merasa haus dan ingin mengambil air minum yang tersimpan di meja dekat lampu tidur. Tapi saat aku hendak bangun, tiba-tiba aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Aku mencoba untuk membangunkan Mas Radit, tapi mulutku juga susah untuk berbicara. Inilah pertama kali aku mengalami yang disebut tindihan. Seperti orang kena stroke, mataku menoleh ke kiri dan ke kanan. Dalam keadaan lemah setengah sadar, aku melihat sekelebat sosok yang sedang duduk di kursi dekat pintu kamar mandi. Ya Allah, siapakah dia? Kataku di dalam hati. Sosok itu menoleh ke arahku. Betapa terkejutnya aku ketika aku melihat sosok itu adalah lelaki yang sangat tua. Kulitnya keriput, rambutnya penuh dengan uban. Sosok itu memakai kain sarung yang lusuh. Yang lebih mengerikannya lagi, dia tiba-tiba tertawa dan jari telunjuknya menuding ke arahku. Suaranya sangat parau, membuatku semakin ketakutan. Aku segera menenangkan diri dan memejamkan mata. Di dalam hati, aku terus berdoa. Tak lama kemudian, mulut dan tubuhku seolah terlepas dari ikatan yang membelenggu sekujur tubuhku. Aku menyebut nama Allah berulang kali. Aku pun membuka mataku, dan kakek yang menyeramkan tadi sudah hilang dari pandanganku. Kulirik Mas Radit yang masih terlelap tidur di sampingku. Hatiku menjadi sangat gelisah. Mas, aku membangunkan Mas Radit. Apa? Tanya Mas Radit sambil matanya terpejam karena mengantuk. Aku gak bisa tidur, kataku masih ketakutan. Kamu tidur ya, Mas ngantuk banget, kata Mas Radit sambil memelukku. Aku pun akhirnya tertidur. Sinar matahari menembus jendela kamarku. Aku yang masih tertidur bangun karena silaunya. Ternyata hari sudah siang. Aku bangun kesiangan lagi. Kulihat Mas Radit sudah tidak ada di sampingku. Aku langsung membereskan kamar, lalu mandi. Bunyi perut saat mandi memaksaku untuk bergegas. Setelah aku ganti pakaian dan berdandan, aku pun membuka pintu kamar. Mataku masih merasa kagum melihat rumah bak istana. Kulirikan mataku ke sana kemari, sambil menyelusuri rumah yang bisa membuatku tersesat karena saking luasnya. Non Risma, sudah bangun? Ayo sarapan dulu, kata Mbak Surti yang menemukan aku sedang celingukan tak tentu arah. Kuikuti langkah Mbak Surti menuju mereka makan. Aroma masakan Mbak Surti sangat menggugah selera, membuatku semakin tidak sabar ingin segera memakannya. Silakan duduk non, makanan sudah siap. Mbak Surti tinggal ke dapur ya. Kalau ingin sesuatu, panggil saja, kata Mbak Surti. Terima kasih Mbak, ucapku sambil tersenyum. Aku langsung mengambil piring dan mengambil nasi bersama lauk pauknya yang banyak. Aku tidak pernah melihat lauk pauk yang tersedia begitu banyak di rumahku dulu. Aku pun makan dengan lahapnya. Ketika aku sedang menikmati makananku, Mas Radit datang menghampiriku. Sayang, kamu sudah bangun? Tanya Mas Radit yang memakai baju olahraga dan sepatu
Sepertinya dia baru pulang olahraga. Iya mas, maaf ya, aku bangunnya kesiangan lagi, kataku sambil tersenyum. Gak apa-apa kok, tenang saja, kata Mas Radit sambil mengambil piring dan ikut makan denganku. Mas, semua orang yang ada di rumah ini pada kemana ya? Kok rumah sepi? Tanyaku penasaran, karena dari tadi aku belum melihat siapapun selain Mbok Surti. Ada kok, emangnya kenapa? Tanya Mas Radit. Gak apa-apa sih, cuma perasaan dari tadi sepi, kataku. Mungkin ada di lantai 2 atau lantai 3 atau di taman, jawab Mas Radit. Oh, jawabku singkat. Meskipun Mas Radit sudah memberikan jawaban, tapi entah kenapa aku masih merasa ada sesuatu yang aneh. Setelah selesai makan, Mas Radit mengajakku kembali ke kamar. Ayo kita ke kamar, Mas pengen nonton TV, kata Mas Radit. Mas Radit menggandeng tanganku dan membawaku masuk ke dalam kamar. Mas, kamu gak kemana-mana hari ini? Tanyaku. Enggak, Mas lagi pengen sama kamu terus. Kita kan baru aja menikah, jadi Mas masih pengen menikmati hari-hari sama kamu sepenuhnya, kata Mas Radit. Aku tersenyum tersipu malu mendengar perkataan Mas Radit. Seharian ini seperti biasa kami hanya menghabiskan waktu di dalam kamar. Entah itu ngobrol bercanda, menonton TV, makan, ataupun tidur. Sebenarnya, aku ingin keluar untuk berbaur dengan keluarga Mas Radit, karena aku masih penasaran dengan keluarga Mas Radit yang sedikit aneh. Singkatnya, waktu menunjukkan pukul 12 malam. Mas mau mengambil berkas dulu di ruang kerja. Kamu tunggu dulu di sini bentar ya, kata Mas Radit. Aku ikut Mas, kataku, karena takut ditinggal sendirian di kamar. Jangan, cuma sebentar kok. Nanti Mas bakalan kesini lagi, kata Mas Radit. Mas Radit pun keluar dari kamar. Setelah sekitar 10 menit Mas Radit belum juga kembali. Tiba-tiba saja ada yang menggedok pintu kamarku. Siapa? Tanyaku. Namun tidak ada jawaban. Aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu kamar. Ternyata di luar sangat gelap. Kenapa semua lampunya dimatikan? Aku langsung masuk kembali ke dalam kamar karena takut, lalu mengunci pintu. Perasaan semakin tidak enak. Aku langsung berbaring di kasur dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Meskipun pengap, tapi aku menahannya. Risma, buka pintunya Ris. Kenapa kau dikunci sih? Teriak Mas Radit di luar kamar. Aku langsung terperanjat bangun dan membukakan pintu. Kok pintu kamar dikunci sih? Tanya Mas Radit. Tadi ada yang menggedor pintu kamar Mas. Tapi saat aku buka tidak ada siapapun. Lalu aku melihat semuanya gelap. Karena aku takut jadi aku mengunci pintu kamar. Lagian kenapa sih lampunya mati atau kenapa? Tanyaku penasaran. Iya Riz, emang di rumah ini setiap pukul 12 malam lampu seluruh ruangan wajib dimatikan, kecuali kamar dan lampu luar, kata Mas Radit. Memangnya kenapa sih? Aneh banget. Masa rumah sebesar ini lampunya mati? Terus kalau kita mau keluar kamar, masa harus gelap-gelapan? Aku menanyai Mas Radit banyak pertanyaan. Ya memang ini sudah peraturannya Riz. Kalau kamu mau keluar tinggal pakai senter, kata Mas Radit. Ngapain sih Mas? Kok harus pakai senter segala? Udah aja nyalain lampunya. Aku benar-benar merasa janggal dengan jawaban yang Mas Radit berikan. Gak bisa Riz, emang ini sudah peraturannya. Kamu jangan membantah dan banyak tanya ya sayang, kata Mas Radit. Aku jadi semakin curiga. Sebenarnya ada apa dengan rumah ini? Mas Radit langsung duduk di atas kursi dan meja kerja yang ada di dalam kamar. Dia membaca sebuah map berisi kertas dengan serius. Sepertinya dia sedang mengerjakan sesuatu. Aku yang tadinya ingin menanyakan banyak hal jadi mengurungkan niatku karena takut mengganggu pekerjaannya. Aku menunggu Mas Radit selesai bekerja sampai tak terasa aku ketiduran. Hari sudah pagi. Aku bangun lebih awal pagi ini. Sementara itu
Mas Radit masih tidur di sampingku. Mungkin karena semalaman dia bergadang, sehingga giliran dia yang bangun kesiangan. Pagi ini, aku berniat untuk jalan-jalan di sekitaran rumah, karena aku merasa sangat penat diam di kamar terus. Aku pun mencuci muka, mengganti pakaian, dan memakai sepatu. Seperti biasa, rumah ini masih sepi. Entah karena saking besarnya rumah ini, jadi aku sulit menemukan orang di sini. Aku pun berjalan keluar rumah. Terlihat Mbok Inem sedang mengepel teras rumah. "Mau olahraga ya, Non?" tanya Mbok Inem ketika melihat penampilanku. "Iya, Mbok. Saya mau jalan-jalan pagi, tapi saya bingung, Mbok. Soalnya jalan ke gerbang depan cukup jauh. Mau membangunkan Mas Radit, kasihan dia kecapean," kataku. "Non telepon aja Pak Slamet, satpam penjaga gerbang depan, untuk menjemput Non di depan rumah dengan menggunakan motor," kata Mbok Inem. "Benar juga, Mbok. Tolong panggilkan Pak Slamet dong, Mbok," kataku. Mbok Inem masuk ke dalam rumah untuk menghubungi Pak Slamet. Setelah beberapa saat menunggu, Pak Slamet datang menggunakan motor. "Non Risma, mau saya antar kemana?" tanya Pak Slamet. "Sampai ke gerbang depan saja, Pak. Saya mau jalan-jalan pagi di sekitaran sini," kataku. Pak Slamet pun mengantarkan aku ke gerbang depan rumah. Setelah itu aku mulai lari-lari kecil mengitari jalanan desa. Suasana di sini masih sejuk dan asri, sehingga jalan-jalan pagi seperti ini terasa sangat menyegarkan tubuh. Setelah cukup lelah dan berkeringat, aku mampir di sebuah warung kecil. Di sana ada beberapa ibu-ibu yang sedang belanja dan bapak-bapak yang sedang ngopi. Mereka semua seperti heran saat pertama melihatku. "Mbak, warga baru di sini ya?" tanya seorang ibu-ibu menyapaku. "Iya, Bu," jawabku sambil tersenyum. "Pantesan saya baru pertama kali melihat. Memangnya Mbak tinggal di rumah sebelah mana?" tanyanya lagi. "Saya tinggal di villa dekat sana, di keluarganya Pak Atmaja," jawabku. Mendengar kata Pak Atmaja, mereka semua berbisik-bisik satu sama lain, membuatku sedikit risih. Memangnya ada apa ya? Kok kayaknya ibu-ibu seperti aneh mendengar keluarga Pak Atmaja? Tanyaku penasaran. "Tidak apa-apa sih, Mbak. Kami hanya mengira kalau villa itu kosong, tidak dihuni oleh orang, soalnya selalu terlihat sepi," kata salah satu ibu-ibu. "Ada banyak orang di sana kok, Bu. Cuma kami memang jarang sekali keluar rumah," kataku menjelaskan. Memang sebenarnya ini bukan hal aneh bagi keluarga Atmaja, karena mereka seperti terasing meski sudah lama tinggal di desa ini. Bagi para tetangga, mereka seperti tidak tinggal di dunia yang sama, seolah banyak sekali mengundang banyak pertanyaan, termasuk para penghuni di dalam rumah tersebut. Aku pun membeli sebotol air mineral dan meminumnya. "Maaf, apakah Mbak ini anaknya Pak Atmaja?" tanya salah satu ibu-ibu yang masih ada di warung tersebut. "Bukan, Bu. Saya ini menantunya. Saya baru menikah dengan anaknya Pak Atmaja sekitar beberapa hari yang lalu," jawabku. "Oh, begitu ya. Maaf ya kami banyak tanya. Soalnya kami juga penasaran mengenai penghuni di villa itu. Soalnya selalu kelihatan sepi. Banyak yang bilang kalau villa itu sebenarnya kosong, tapi ada juga yang bilang ada penghuninya kalau malam hari saja. Soalnya ada beberapa warga yang sering melihat mobil keluar masuk ke dalam villa itu di malam hari," katanya menjelaskan. Mendengar penjelasan salah satu warga membuatku semakin penasaran untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena aku juga merasa ada yang janggal dengan keluarga suamiku itu. "Tapi di sana banyak orang kok, Bu. Mungkin kami cuma jarang bersosialisasi saja dengan tetangga di sini," kataku menjelaskan. "Oh, begitu ya, Mbak," kata ibu itu. "Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Bu, saya mau pulang," kataku. Setelah membayar air mineral yang aku beli, aku pun pamit pulang. Ketika sedang berjalan, ponselku berdering. Ternyata Mas Radit yang menelpon.
Halo Riz, kamu lagi di mana sih? Mas cari kok nggak ada, tanya Mas Radit. Dari nada bicaranya sepertinya dia kesal. Aku tadi jalan-jalan mas sebentar di dekat jalan desa. Ini aku lagi di jalan mau pulang, jawabku. Ya sudah, cepat pulang, kata Mas Radit. Aku pun mempercepat langkahku. Sesampainya di gerbang depan, aku menyuruh Pak Slamet membuka pintu. Lalu Pak Slamet mengantarkan aku kembali ke depan rumah. Di depan rumah terlihat Mas Radit sedang menungguku. Kamu ini pergi kok gak bilang-bilang sih? Tanya Mas Radit kesal. Maaf mas, aku tadi gak enak mau ngebangunin kamu, jawabku. Lain kali, kalau kamu mau keluar rumah bilang dulu. Kalau bisa jangan keluar rumah kalau gak ada hal-hal yang penting, kata Mas Radit. Sebegitu kesalnya Mas Radit mengetahui aku keluar rumah, meskipun cuma sebentar. Iya mas, maafkan aku karena tadi tidak pamit dulu, kataku. Ya sudah, ayo kita masuk ke dalam rumah, kata Mas Radit. Hari ini aku masih belum juga melihat saudara Mas Radit dan yang lainnya. Aku jadi penasaran sebenarnya mereka sibuk apa, karena setahu aku para istri di sini tidak dibolehkan untuk bekerja di luar rumah. Mas, bapak dan ibu kemana ya? Tanyaku. Mungkin mereka sedang pergi keluar. Memangnya kenapa Riz? Tanya Mas Radit. Gak apa-apa sih, soalnya aku belum melihat mereka dari kemarin, jawabku. Iya, kita kan diam di kamar terus kemarin, jadi tidak sempat bertemu mereka, jawab Mas Radit. Kalau kakakmu dan adikmu kemana? Tanyaku lagi. Mereka bekerja, nanti pulangnya sore, jawab Mas Radit. Lalu istri dan anaknya kemana? Lagi-lagi aku bertanya karena penasaran. Iya, mereka adalah di rumah, jawab Mas Radit lagi. Tapi kok selama aku di sini, aku belum pernah melihat mereka lagi. Rumah juga sepi banget, tanyaku lagi. Ya mungkin kamu kebetulan tidak bertemu saja dengan mereka. Rumah ini kan luas, kata Mas Radit. Sebenarnya benar juga apa yang dikatakan Mas Radit. Rumah ini terasa sepi karena terlalu luas. Jadi meskipun kami memang tinggal serumah, tapi jarang bertemu. Riz, Mas pergi ke pabrik dulu ya, soalnya sekarang ada meeting dengan bagian pemasaran, kata Mas Radit. Iya mas, tapi pulangnya jangan sampai malam ya, kataku karena takut ditinggalkan sendirian. Iya, mas hanya beberapa jam kok di sana. Mungkin sore juga udah pulang, jawab Mas Radit. Mas Radit pun bersiap-siap, lalu setelah itu berangkat kerja. Saat Mas Radit pergi, entah kenapa saat ini terlintas dalam pikiranku untuk menyusuri rumah ini. Aku pun keluar dari kamar dan berjalan. Kali ini ingin rasanya aku melihat apa yang ada di lantai 2. Aku mulai melangkahkan kakiku menaiki anak tangga. Sesampainya di lantai 2, aku melihat hanya ada beberapa ruangan yang berada di sana. Selebihnya dibiarkan terbuka luas dan lapang. Aku mulai merasakan hawa panas semakin terasa di sini. Aku merasa di sini bukanlah tempat yang menyenangkan untuk ditempati, dan lagi-lagi aku merasa sedang diawasi saat ini. Ketika aku membalikan badan untuk meninggalkan lantai 2, aku kaget bukan main ketika aku dapati seorang perempuan sedang berdiri memperhatikanku. Tatapannya sangat tidak mengenakan dan masih tanpa ekspresi, membuat bulu kuduku merinding. Aku mencoba untuk melemparkan senyuman untuk mencairkan suasana, tapi dia hanya melihatku saja. Aku ingin bertanya dan menyapanya, tapi entah kenapa mulutku terasa keluh. Dia hanya diam mematung menatapku. Dari tatapannya dia seolah tidak suka aku berada di sini. Karena takut, aku pun berpikir untuk kembali ke dalam kamarku. Aku terus berjalan tanpa menoleh ke belakang dan melihatnya lagi. Aku mempercepat langkah kakiku. Aku langsung menuruni anak tangga. Duh, Non Risma, ada yang bisa mbok bantu? Ucap Mbok Inem yang membuatku kaget. Iya mbok, ini tadi saya hanya ingin melihat-lihat ke lantai 2, jawabku. Sebaiknya Non Risma jangan jalan-jalan sendirian di sini, kata Mbok Inem seolah sedang memperingatiku. Memangnya kenapa mbok? Tanyaku heran. Nanti Non Risma tersesat dan tidak tahu arah jalan untuk kembali lagi. Entah kenapa,
Jawaban Mbok Inem barusan pun membuat aku bergidik ngeri. Maksud Mbok Inem apa? Tanyaku ketakutan. Lah, rumah ini kan luas, Non. Waktu pertama Mbok bekerja di sini saja bingung karena belum hafal jalan, kata Mbok Inem. Oh gitu ya Mbok. Ya sudah kalau begitu, saya masuk ke dalam kamar saya dulu ya, kataku yang langsung buru-buru pergi. Aku harus menanyakannya kepada Mas Radit mengenai rumah ini. Kenapa semua penghuni rumah ini seolah sangat tidak ramah melihat kedatanganku? Ketika aku melangkahkan kakiku menuju kamar, aku melihat dari jendela ada Pak Slamet sedang duduk. Kebetulan sekali, pikirku. Aku akan menghampirinya. Mungkin Pak Slamet tahu tentang rumah ini. Non Risma, mau pergi keluar lagi, Non? Tanya Pak Slamet dengan ramah. Kulihat Pak Slamet sedang duduk sambil minum kopi hitam. Bapak sedang apa di sini? Bukannya harusnya Bapak menjaga gerbang depan ya? Tanyaku. Anu Non, barusan saya habis mengantarkan kiriman barang punya Ndoro Ayu. Terus Mbok Surti malah membuatkan saya segelas kopi. Jadi saya meminumnya dulu sebentar, kata Pak Slamet. Ndoro Ayu itu siapa, Pak? Tanyaku penasaran, karena baru pertama kali mendengar nama itu. Ndoro Ayu itu Bu Larasati, Non. Cuma kalau orang sini manggilnya dengan sebutan itu, jawab Pak Slamet. Oh, saya baru tahu kalau ibu mertua saya dipanggil dengan nama itu, kataku. Pak Slamet hanya tersenyum dan kembali menyeruput secangkir kopi hitam di hadapannya. Selama bekerja di sini semuanya aman kan, Pak? Tanyaku. Aman, Non. Maling mana berani masuk ke dalam rumah ini, kata Pak Slamet. Alhamdulillah kalau begitu. Rumah sebesar ini serem juga ya, Pak. Soalnya sering sepi. Saya orangnya penakut, Pak. Tapi di sini nggak ada makhluk halus kayak gitu kan? Entah kenapa aku berkata menyeletuk seperti itu. Memangnya kenapa kalau ada, Non? Kata Pak Slamet sambil tertawa. Ya sudah, Non. Saya pergi ke gerbang depan dulu ya. Saya harus berjaga takutnya ada tamu. Belum sempat aku bertanya lagi, Pak Slamet sudah pergi menaiki motor dan meninggalkan aku. Mungkin Pak Slamet mengatakan itu hanya bercanda. Tapi entah kenapa ya, sangat berbekas di hatiku. Aku jadi semakin penasaran dibuatnya mengenai rumah ini dan juga seluruh penghuninya yang misterius. Hari berganti. Pagi ini kulihat Mas Radit masih tidur di kasur. Mas, bangun, kataku. Mas Radit menggeliat dan membuka matanya. Ada apa, Riz? Tanya Mas Radit. Kamu gak berangkat kerja hari ini? Tanyaku. Tidak, oh iya, aku sampai lupa menjelaskan padamu bahwa nanti malam adalah malam 1 Suro. Tidak ada orang yang boleh keluar dari rumah ini, dan semua yang ada di dalam rumah ini harus berpuasa, kata Mas Radit menjelaskan. Aku sedikit kebingungan mendengar perkataan Mas Radit, karena baru kali ini aku mendengar hal seperti itu. Memangnya kenapa, Mas? Tanyaku. Panjang kalau dijelaskan. Pokoknya ini adalah pantangan di rumah ini. Kamu harus nurut, kata Mas Radit. Tapi alasannya apa, Mas? Tanyaku kembali. Nanti Mas jelaskan. Sekarang Mas ngantuk, mau lanjut tidur lagi. Pokoknya ingat ya, kamu harus nurut. Hari ini kamu harus puasa dan jangan keluar rumah, kata Mas Radit sembari memeluk guling dan kembali melanjutkan tidur. Suara cacing di perutku terus berbunyi. Aku lapar sekali, karena biasanya jam segini aku sudah makan. Mas Radit masih saja tidur. Untuk membuang rasa bosanku, sepertinya aku ingin berenang hari ini. Aku pun keluar. Kulihat Mbok Inem sedang membawa gorden jendela berwarna hitam. Mbok mau kemana? Tanyaku penasaran. Ini, Non, Mbok Inem mau mengganti semua gorden jendela di rumah ini menggunakan gorden jendela ini, kata Mbok Inem sambil memperlihatkan gorden jendela yang dibawanya. Itu kan warnanya hitam, Mbok. Kayaknya nggak cocok deh sama warna cat rumah ini yang berwarna putih. Terlalu gelap buat warnanya, kataku memberikan pendapat. Tapi ini perintah Ndoro Ayu, Non. Setiap malam 1 Suro memang gorden jendelanya diganti dengan warna ini, kata Mbok Inem menjelaskan. Oh, ya sudah kalau begitu. Mendengar itu perintah dari ibu mertuaku, aku pun tidak memprotesnya lagi. Non Risma mau kemana?
Tanya Mbok Inem. Saya mau berenang, Mbok, jawabku. Sebaiknya nanti saja, Non. Kolam renangnya belum dibersihkan, kata Mbok Inem. Ya sudah, kalau begitu saya mandi saja di kamar mandi, kataku. Singkat cerita, hari sudah malam. Mbok Surti mengetuk pintu kamarku dan membawakan 2 piring nasi putih dengan 2 gelas air putih. Mas Radit membawanya dan menghampiriku. Ayo makan, waktunya kita berbuka, kata Mas Radit. Aku pun bersemangat untuk makan karena sudah lapar, tapi aku hanya melihat ada nasi saja. Lauk pauknya mana, Mas? Tanyaku. Hari ini kita makan ini saja, besok baru makan seperti biasa, sesukamu, jawab Mas Radit. Tapi kan Mas, makan nasi saja kan gak enak, kataku sambil cemberut. Sudah, makan ini saja. Ini adalah malam 1 suro. Di rumah ini, hari ini, kamu harus makan ini saja, jawab Mas Radit. Kenapa sih, Mas? Aku jadi heran deh sama aturan rumah ini, kataku yang mulai kesal. Keluargaku penganut kejawen, jadi ini adalah pantangannya, kata Mas Radit beralasan. Dan Risma pun bertanya kembali. Kejawen itu apa sih, Mas? Sudah, kamu jangan banyak tanya. Kamu turuti aja perkataan Mas ya, kata Mas Radit. Lagi-lagi aku pun menuruti perkataannya, meskipun merasa janggal. Sayang, malam ini kita sekeluarga akan pergi ke sumber mata air atau sungai untuk mandi di sana, kata Mas Radit. Mandi di sungai malam-malam begini? Tanyaku kaget. Iya, kita semua akan melakukan padusan, yaitu mandi bersama di sungai. Tujuannya untuk membersihkan diri dari aura negatif, kata Mas Radit menjelaskan. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Aku diajak Mas Radit untuk bersiap-siap untuk pergi. Riz, sebelum berangkat, kamu pakai baju ini, kata Mas Radit sambil menyodorkannya. Ketika aku membukanya, ternyata baju itu adalah kebaya bersama kain jarik. Pakai kebaya, Mas? Tanyaku merasa aneh. Iya, dipakai ya. Lalu sanggul rambutmu, kata Mas Radit. Meskipun sebenarnya aku enggan memakainya, tapi akhirnya aku memakainya juga. Setelah bersiap-siap, kami pun keluar dari kamar menuju parkiran mobil. Di sana aku melihat sudah ada ibu dan ayah mertuaku, termasuk Mas Bagja, Mas Setio dan Putra bersama istri mereka. Tentunya, tapi anak mereka tidak terlihat di bawah. Semua wanita terlihat memakai kebaya, seperti pakaian adat lebih tepatnya. Kami pun memasuki mobil, ibu dan ayah mertuaku di depan, sementara itu Mas Radit, Mas Bagja, aku dan Mbak Siva di belakang. Sementara itu mobil kedua diisi oleh Mas Bagja dan Mbak Nurul, beserta Putra dan Desi. Mobil pun perlahan maju meninggalkan rumah yang kami tempati. Entah kenapa, ada perasaan lega saat meninggalkan rumah itu, seperti terbebas dari suatu belenggu. Entahlah, aku tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Selama di perjalanan, seperti biasa, tidak ada obrolan ataupun kata-kata yang terlontar. Semua orang di dalam mobil hanya diam, termasuk juga Mas Radit. Aku berpikir, apa mungkin aku yang harus mengajak mereka ngobrol duluan? Tapi apa yang harus aku ucapkan? Aku pun berpikir untuk mengobrol saja dengan Mas Radit, agar suasana tidak terlalu tegang. Mas, baru saja aku ingin berbicara, Mas Radit langsung menangkupkan telunjuknya di bibirnya, mengisyaratkan agar aku tetap diam. Kira-kira ritual padusannya seperti apa ya? Cari tahu di bagian berikutnya. Saya pamit undur diri ya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Resti Anjayani. Jangan lupa teman-teman follow akunnya ya di komunitas Bisa Menulis atau KBM. Dan makasih buat teman-teman ya. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.